Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zahra Salsabila dengan NIM 112111270. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank PBD Jawa Tengah. Di sini saya akan mencoba mengerjakan latihan soal di mana masih mengenai regresi ganda. Nah, di sini soal yang pertama yaitu PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, di dalam soal itu data dicari sendiri. Nah, ini data yang sudah saya cari ya, teman-teman. Kemudian seperti biasa kita masuk ke variabel view. Lalu ini untuk menginput data. Setelah seperti ini, kita masuk ke data view. Lalu kita copy paste datanya ya, teman-teman. Kita salin, lalu kita masukkan. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita klik analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear. Oke, setelah seperti ini untuk penjualan kita masukkan ke dependent, kemudian untuk promosi dan stand kita masukkan ke independent. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk daerah sendiri kita masukkan ke cash label. Lalu setelah seperti ini kita klik statistik. Nah, untuk regression koefisiennya ini kita klik semuanya. Oke. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita pilih plots. Nah, untuk plotsnya sendiri kita pilih histogram. Kita klik continue. Kemudian untuk setelah ini kita klik option untuk use probability-nya itu entry-nya ada 0,05, kemudian untuk removal-nya kita pakai 0,10. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah ada hasilnya ya teman-teman. Untuk analisisnya yang pertama ini ada analisis tabel deskriptif statistik. Di sini untuk main dari penjualan sendiri yaitu 289,50, standar deviation-nya ada 60,120. N-nya dari ketiganya ini sama yaitu 20. Kemudian untuk promosi min-nya 32,75, standar deviation-nya ada 5,159. Dan untuk stand-nya min itu
Mean-nya 163,55 dan standar deviation-nya ada 41,501. Untuk tabel yang kedua ini yaitu tabel korelasi, di mana nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,035 antara penjualan dengan promosi. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi sangat rendah. Kemudian untuk korelasinya yang menunjukkan ini nilai 0 min 0,232 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand itu sangat rendah. Seperti itu. Kemudian untuk analisis selanjutnya yaitu tabel summary. Di sini diperoleh nilai R-nya menunjukkan pada koefisien korelasi yaitu sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa variabel hubungan antara variabel sangat rendah. Kemudian pada kolom R square ini menunjukkan angka 0,056. Ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 5,6% dan 94,4%. Ini dipengaruhi oleh sebab lain. Selanjutnya pada kolom standar error ini, standar error of the estimate, ini menunjukkan angka sebesar 61,758, yang berarti bahwa nilai rata-rata seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasinya itu 61,758. Ini lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tabel koefisien. Kemudian untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas itu dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu unstandardized coefficient, di mana nilai B dari konstan sendiri itu 328,410, untuk promosinya yaitu 0,503, dan untuk standnya min 0,339. Kemudian dapat disimpulkan persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 328,410 ditambah 0,503 dikali X1 plus min 0,339 dikali X2. Untuk X1 itu merupakan variabel promosi dan X2 adalah variabel stanya. Di sini juga ada histogramnya ya, teman-teman. Ini gambarnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ini suatu perusahaan memiliki data usia income, sales person, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk pertanyaannya, tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Kita masuk ke variabel view untuk menginput datanya.
Oke, setelah seperti ini kita masuk ke data view. Ini kita bisa rapikan ya, teman-teman. Lalu kita copy paste datanya. Oke, setelah seperti ini, lalu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, dan kita pilih linear. Selanjutnya untuk income, ini kita masukkan ke dependent. Kemudian untuk usia kita masukkan ke independen, dan juga pengalaman kerja kita masukkan ke independen. Lalu kita klik statistik. Untuk regression koefisiennya ini kita klik semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita pilih plots. Dan untuk standard residual plots-nya kita pilih histogram. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik option. Nah, di sini untuk use probability of V-nya, entry-nya ada 0,05, removal-nya ada 0,10. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya ya, hasil datanya ini. Untuk analisisnya, yang pertama ini ada tabel deskriptif statistik. Di sini sudah ada untuk income-nya, mean-nya yaitu 77.263,64 dan standard deviation-nya 13.723,431. Untuk N-nya dari ketiganya sama yaitu 11. Nah, untuk usianya yaitu mean-nya ada 39,00, standard deviation-nya ada 4,879 dan pengalaman kerjanya mean-nya ada 8,64, kemudian standard deviation-nya ada 2,908. Untuk analisis yang kedua ada tabel korelasi. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0, min di sini untuk angka korelasinya ada min 0,369 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel income dan usia. Lalu untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar min 0,273 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara income dan pengalaman kerja. Selanjutnya yaitu kita analisis tabel model summary-nya ya. Nah, di sini menunjukkan angka kolom R ini menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu rendah. Untuk kolom R square-nya nilainya yaitu 0,142 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square. Nah, ini juga disebut dengan koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14,2% dan 85,8%. Ini dipengaruhi oleh sebab lain. Untuk 14,2% ini diperoleh dari 100% dikurangi 85,8%. Untuk kolom standar errornya ini sebesar 14212,027 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasi pada standar error itu lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi income. Lanjut, kita ke analisis tabel koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi di atas itu dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Untuk konstannya sendiri yaitu 115724,576 dan usia itu min 889,216
Untuk pengalaman kerjanya min 437,858. Nah, dari nilai tersebut itu dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 115.724,575 ditambah min 889,216 dikali X1 plus min 437,858 dikali X2 dengan keterangan yaitu Y sebagai variabel income dan X1 sebagai usia, kemudian X2 sebagai pengalaman kerja. Di sini sudah ada juga koefisien standar errornya, ada 37.220,840 dan usia yaitu 1122,169 dan pengalaman kerjanya yaitu 1882,789. Lanjut, di sini juga sudah ada tabel histogramnya. Ini ya teman-teman bisa dilihat. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.